Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini jamaah Al-Islah sama-sama bersimpuh dan sudah insyaallah sudah melaksanakan sholat semalam suntuk. Kita sholat subuh berjamaah dan insyaallah tadi juga kita melakukan ibadah qobliyah subuh. Mudah-mudahan kita meraih yang Allah janjikan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat ada cuplikan ya, ayat surat An-Nisa ayat 164-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min qabli wa rasulan lam naksushum alaik. Jadi sebelum kamu kayaknya ada rasul-rasul yang tidak diceritakan, gitu. Terjemahnya kayak gitu ya. Nah, hanya Allah yang tahu lah. Gitu. Mungkin dari ayat ini pernah kita dengar bahwa ada nabi yang sebenarnya lebih banyak ya, gitu kan, dari yang biasa kita tahu 25 itu ya. Tapi sebenarnya banyak ya. Hanya Allah yang tahu. Kemudian dari buku Syekh Adam Sarqawi ini yang judulnya Pesan dari Langit ya. Itu ada kalimatnya bahwa jika orang lain tidak tahu, tidak paham tentang kebaikanmu, ya, jangan putus asa. Allah lah yang Maha tahu. Ya. Jadi kesan ini bahwa tidak usah kita melakukan kebaikan itu ingin dipuji atau ini di blowing oleh blow up lah diceritakan dan disiarkan ke seluruh dunia gitu. Jadi kalau orang lain tidak tahu tidak paham terhadap apa yang kita lakukan, ya jangan marah atau jangan kalau tadi istilahnya putus asa gitu ya, karena orang lain tidak tahu. Enggak apa-apa, karena Allah lah yang Maha tahu gitu. Jadi di sini artinya bahwa seseorang yang melakukan kebaikan ya tidak harus diliput atau supaya diketahui orang gitu. Istilahnya bahasa Arabnya pamer. Bahasa Sundanya pamer tong dipamer ya. Tenang aja, Allah lah yang Maha tahu gitu ya. Jadi tapi di samping itu dalam kehidupan kita juga banyak ya seseorang yang memang berbuat sesuatu ingin dilihat orang ya gitu. Ya, ingin orang tahu. Bila hal ini tidak disiarkan, hatinya agak kecewa. Nah, jangan. Oleh karena itu ini kesan ini adalah jangan sampai membuat putus asa lantaran orang lain tidak tahu apa yang kamu perbuat gitu. Kemudian tidaklah menambah bobot kebaikan pada Nabi Nuh alaihissalam, karena kita semua sudah tahu ceritanya gitu. Sedangkan di lain kebanyakan yang lain masih ada nabi-nabi yang tidak ketahui, maka cukuplah Allah yang mengetahui. Jadi begini, Nabi
apa namanya, Nuh itu kan kita tahu ya cerita-cerita gitu kan, semua orang tahu sebenarnya. Tapi itu pun tidak akan menambah bobot kebaikan bagi beliau karena kita tahu. Gitu. Sementara yang lain tidak tahu, wah berarti itu berkurang. Tidak akan mengurangi berkurang ya karena tidak tahu. Enggak. Jadi meskipun nabi-nabi yang lain tidak diketahui oleh kita semua karena saking banyaknya, yang Allah Maha tahu, yang hanya Allah saja yang tahu, itu adalah tidak mengurangi bobot kebaikannya gitu. Jadi ini bagian dari meskipun orang tenar ya, orang terkenal, kita semua masyarakat Indonesia tahu semua ya, itu pun tidak akan menambah berat kebaikannya atau berat bobot timbangan kebaikannya ya. Namun demikian, orang yang hanya diketahui oleh sendiri hanya dengan Allah, itu pun tidak berkurang ya. Tidak mengurangi bobot kebaikannya. Jadi artinya ini kesannya adalah bahwa berbuat baiklah ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, tapi jangan juga ingin niatnya untuk diketahui oleh orang banyak ya ini. Nah, ini bagian dari ibadah yang hanya Allah. Nah, makanya di sana akan ketahui bahwa keikhlasan hanya kita yang tahu dan Allah yang melihat ya gitu. Dulu kita sudah bicara tentang Allah tahu ya, meskipun dalam bisikan hati. Ya, oleh karena itu kembalikan lagi kita, mari kita niatnya itu baik ya, agar supaya perbuatan yang akan kita lakukan termasuk kepada perbuatan yang diterima oleh Allah gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga lebih sekarang orang-orang semoga hajinya mabrur gitu kan. Artinya diharapkan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak diketahui oleh orang, tidak disiarkan dan tidak diumumkan ke halayak ramai ya, karena itu pun tidak akan menambah beban kebaikan atau bobot kebaikannya, tapi hanya Allah lah ya. Keikhlasan dirinya adalah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa wah ini kalau tidak disiarkan tidak orang lain tahu ini rugi atau apa gitu ya. Enggak. Jadi itu bagian dari kegiatan atau berita yang memang hanya Allah yang tahu. Karena kan sebenarnya di dalam cerita kisah-kisah Rasul itu kan Nabi itu kan yang sudah kita ketahui cuma 25 ya. Padahal itu banyak sekali ininya sebenarnya ya. Dia mengatakan 124.000 ya. Oh, itu seperti itu. Kan kita tidak tahu, tapi yang tidak diketahui oleh kita pun tetap itu adalah urusan Allah. Jadi itu ya maksudnya ya. Jadi cuplikan dari ayat tadi, ayat surat An-Nisa ayat 164 itu begitu. Jadi meskipun nabi-nabi yang tidak dikisahkan disampaikan kepada kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dan terutama yang diketahui oleh kita, itu pun tidak akan mengurangi bobot kebaikannya gitu ya. Kemudian juga kemudian satu kisah lagi bahwa di zaman satu perang di zaman ini Khalifah Umar ya, itu ada 20.000 pasukan gitu ya. Tapi kan itu ini semua orang tidak terdaftar di dalam administrasi militernya gitu kan. Siapa dan memang tidak menerima gaji lagi, tidak diambil gajinya gitu kan. Nah, terus ada seseorang mengatakan ikut berduka cita katanya. Si fulan ini gitu kan ikut menjadi syahid jihad gitu. Dia menangis. Nah, bagaimana tentang Umar gitu ya. Nah, Umar ini mendengar itu nangis. Akhirnya nangis
karena yaitu telah ikut ini. Tapi beliau mengatakan dia yang tidak diketahui yang oleh kami, maka itu pun tidak akan mengurangi pahala dari Allah gitu kan. Kita tidak akan mengurangi pahalanya dari Allah. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi intinya bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala. Tidak harus dilihat atau didengar oleh orang kan gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kelompoknya apa? Ria ya. Ingin dituji sama ini ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena di keterangan lain bahwa hati ria ini adalah sebagai mengurangi pahala kita justru ya gitu. Jadi akan mengikis amal baik kita. Oleh karena itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar hati kita diluruskan dalam segala hal untuk niat lillahi ta'ala, agar perbuatan kita itu hanya dilihat ya, karena Allah. Oleh karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kita melakukan kebaikan, sehingga apapun yang kita lakukan itu hanya Allah yang tahu. Jadi pesannya seperti itu ya, makanya kan mungkin realitanya ya, bahwa di dalam kehidupan kita ada juga yang ini. Zaman dulu mungkin pejuang kemerdekaan, pejuang sehingga membawa bambu runcing untuk mengusir penjajah gitu kan. Tapi beliau tidak dimasukkan jadi pahlawan nasional, enggak apa-apa. Allah yang tahu dengan dirinya gitu. Meskipun tidak diumumkan. Kan banyak juga kan. Terus jangan sampai nanti protes berlebihan sehingga ingin dimasukkan menjadi daftar pahlawan nasional. Padahal memang itu tidak diketahui. Makanya disitulah keikhlasan di situ yang akan menjadi titik utamanya gitu. Jadi sekali lagi kita banyak berlomba-lomba kebaikan dalam kehidupan ini untuk meraih rahmat Allah. Karena surga, seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena ibadah hajinya, bukan karena yang lainnya ya. Karena nanti ada protes juga kan, ada satu kisah ya, protes. Ya Allah, saya masuk surga ingin karena amal saya gitu, bukan karena rahmatmu. Ini agak ini karena dia orang taat gitu ya. Satu saat boleh kalau begitu, mari kita timbang. Ternyata amalnya itu kurang gitu, kecil gitu ya, masih kurang. Terus lantas kamu mau kemana? Ke neraka. Ya, karena gara-gara amalmu itu kurang ini amalnya gitu. Jadi akhirnya itu menyerah, ya Allah, udah dengan rahmatmu lah aku masuk surga. Rasul pun begitu, bukan karena kerasulannya, bukan ke amalnya, tapi karena rahmat Allah. Oleh karena itu kita melakukan ibadah ini itu dalam rangka untuk meraih atau mencari rahmat Allah. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin gitu kan. Jadi itulah kasih sayang dan rahmat Allah, itulah yang kita perlu. Kita mau ikhtiar, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga kalaupun umpamanya sesuatu hal yang memang kurang, kita juga mungkin dalam ibadahnya ya banyak yang masih bolong-bolong gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan itu sebenarnya karena ikhtiar kita aja, ya, ikhtiar kita, sehingga
menjadikan rahmat Allah datang kepada kita semua. Gitu. Oleh karena itu dalam kaitan berkenaan dengan ini kita kumpul bersama, kita sholat berjamaah sini juga dalam rangka meraih rahmat Allah, ya gitu. Semata-mata karena ingin menggapai rahmat Allah, agar dengan begitu kita mengharapkan keridhoannya ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditempatkan di surganya Allah. Itu bagian dari ikhtiar kita di dunia ini. Karena terus terang saja kalau kita kan serba terbatas ya, orang lain sudah hafal Quran, kita mah suruh belajar juga kadang-kadang malas dah gitu. Orang lain sudah hafal Quran, kita suruh mulai belajar aja kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahasa Jerman harese. Nah, tapi daripada hal yang demikian itu, sebenarnya Allah pun tidak menyamakan bahwa harus sama dengan para ulama, dengan para yang hafiz tadi, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada niat dulu lah, ya ada ikhtiarnya. Ya. Jadi konon dalam ininya ceritanya bahwa kita membaca Al-Quran berlatih terbata-bata, ya, tapi kita masih tetap gitu sungguh-sungguh untuk mau belajar, itu sebenarnya udah ada dapat nilai 2 tuh. Ya. Pertama, niatnya 1, ya. Kedua, baca terbata-batanya. Jadi 2 itu. Beda dengan yang sudah hafiz. Hafiz mah itunya niatnya itu dia dengan ininya gitu ya. Nah, oleh karena itu ini bagian dari motivasi, jangan putus asa manakala kita belajar masih terbata-bata, ya. Oleh karena itu sebenarnya kita mencoba juga sih di sini ya, gitu. Kita mengharapkan Bapak Ibu bisa ada waktu gitu kan, kita malam Sabtu ya, malam Sabtu sama malam Rabu, Selasa Bada Isya dan Jumat Bada Isya. Kita sih ngobrol. Kalau sebenarnya sih nggak boleh ya kalau baca Quran terus ketawa gitu ya. Nah, tapi pada kondisi ini bolehlah, karena masih terbata-bata gitu. Jadi ketawanya bukan ngetawain, tapi memang diri sendiri itu yang memang gini. Karena kita masa belajarnya sudah lewat sih ya, tapi masih mau juga gitu. Nah gitu. Jadi mengetawakan diri sendirilah nggak apa-apa ya. Menyadari bahwa ternyata kenapa sih dari dulu kita nggak belajar ya waktu masih anak-anak gitu ya. Anak-anak kita terlena main, terus kemudian remaja main gitu ya. Nah sekarang disadarkan, pas sadarnya apa? Lihat dari kenyataan, itu orang kemarin meninggal, terus gimana ininya gitu kan. Padahal itu ada katanya sih Al-Quran menjadi pedoman hidup, tapi kita nggak bisa bacanya, gimana tuh gitu kan. Nah, tersadar selagi masih di dunia ini itu bagus. Nah makanya tadi bolehlah terbata-bata, nggak apa-apa. Terus nanti ketawakan diri sendiri aja gitu ya. Terbata-batanya ketawakan diri sendiri ya gitu. Karena menyadari bahwa kita ada masa belajar yang secara efektif itu sudah lewat lah gitu ya. Nggak apa-apa ya gitu kan. Ya tadi tidak usah malu dan tidak usah ingin diumumkan, hanya Allah yang tahu lah gitu ya, niat kita. Nah, oleh karena itu kita mari perbaiki selama masih kita menghirup udara di dunia ya, karena pintu ampunan Allah itu masih ada ya selama kita masih hidup di dunia. Beda dengan ini Fir'aun sudah di tenggorokan ini baru percaya, saya kalau gitu percaya pada Tuhannya Musa dan Harun gitu. Itu udah lewat waktunya gitu.
Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita ini kan bahwa seberapapun dosa kita bagaikan buih di lautan, manakala kita masih minta bertobat, masih hidup di dunia ini, maka Allah akan ampuni, gitu ya. Dalam surat Al-Zumar itu, la taqnatu min rahmatillah, gitu. Janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, Allah akan mengampuni semuanya karena Allah yang Maha Pengampun. Itu bisa dilihat dalam surat Az-Zumar 53. Karena dengan peluang itu maka tidak ada istilah putus asa. Kalau di dalam surat Yusuf ada putus asa hanyalah bagi orang-orang kafir, ya gitu. Itu jadi kesempatan selama kita masih nikmat menghirup udara nih. Ibu bayar nggak ke rekening ini menghirup udara ini? Itu di rumah sakit kan pakai satu botol itu kan 600.000 gitu kan. Ibu bayar nggak ini? Nikmat segar gitu ya? Enggak kan? Nah makanya di sini bersyukur aja kepada Allah itu dapat pahala kan ya gitu. Masa orang lain yang notabene tidak beragama itu harus pagi good morning, thank you gitu kan. Kita mah pagi-pagi harus bersyukur gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah bangun tidur kan. Tadi baca dulu nggak? Bangun tidur. Ya Allah, ternyata saya udah bisa bangun lagi. Karena dulu udah dikasih tahu ya bahwa mati dengan tidur itu sebenarnya sama. Dicabut dulu. Nah, ada yang dikembalikan, kita bisa bangun lagi. Ada yang langsung lepas. Akhirnya disolatin di masjid. Gitu. Jadi seperti itu kita. Jadi bersyukur pun itu adalah bagian dari cara meraih Allah. Karena Allah akan melihat mengujinya kan hanya dua saja kan Allah tuh di dunia ini. Menguji kepada orang itu dengan kebaikan. Mana bersyukur tidak. Menguji orang dengan ketidakenakan, katakan sakit lah gitu. Nah, sabar enggak. Jadi antara syukur dan sabar itu, ya dua itu aja. Oleh karena itu kita selalu bersyukur. Makanya tadi juga alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur bisa berkumpul lagi di sini, ya, bisa bersimpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita dalam rangka meraih rahmat Allah. Itu kesan yang disampaikan di dalam buku Pesan dari Langit tadi dari Syekh Adam Sakrawi itu, yaitu tadi cuplikan aja, ya, sehingga mudah-mudahan ini sedikit memberikan kita sadar bahwa ternyata kita harus yakin bahwa hanya Allah yang tahu. Apapun yang kita kerjakan asal ikhlas, ya. Jangan kita berbuat baik tapi ingin diumumkan ke seluruh nasional atau seluruh dunia, ya. Cukup Allah yang kan. Berbaiklah gitu ya kepada Allah. Itu kesan yang itu mudah-mudahan ini menjadi bekal kita meskipun sebentar gitu ya. Kita cukup tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ada yang nempel untuk bisa kita selalu bersyukur kepada Allah dalam rangka meraih rahmat Allah. Gitu. Saya kira itu saja dari kami yang untuk mudah-mudahan ini jadikan bagian dari perhatian kita untuk lebih baik lagi beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus kami menyampaikan kepada Bapak Ibu terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kontribusi Bapak Ibu untuk berbagi rezeki yang telah disampaikan pada kita semua untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.